Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MPIC 2018 akan menjelaskan materi tentang memahami psikologi evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Rusdiana Novlia, MPDI. Sebelum masuk pada pembahasan materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu para anggota dari kelompok 11. Di sini ada Samiatul Muna sebagai pemateri pertama, Tria Ayu Wulandari sebagai pemateri kedua, Ulin Nikmah Arif sebagai pemateri ketiga, dan pemateri yang terakhir adalah Ahmad Fawaid Al-Mahfuri. Dalam materi memahami psikologi evaluasi kinerja ini, ada 3 poin utama yang akan dibahas oleh kelompok 11. Yang pertama yaitu cara mengukur kinerja. Yang kedua adalah bahan atau alat evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik evaluasi kinerja karyawan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Samiatul Muna, untuk menjelaskan tentang cara mengukur kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Samiatul Muna. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, yaitu seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan merasa terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja adalah yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Sasaran strategi organisasi dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya. Yang kedua yaitu merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Sedangkan indikator kinerja mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci. Yang ketiga yaitu ada mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi. Menganalisis hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan membandingkan tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penelitian yang sistematis sesuai dengan suatu rencana yang telah ditetapkan dalam penyesuaian, dan pengendalian. Arkinson mengemukakan ciri-ciri pengukuran kinerja sebagai berikut, yaitu yang pertama merupakan suatu aspek dari strategi perusahaan. Yang kedua yaitu menetapkan ukuran kinerja melalui ukuran mekanisme komunikasi antar tingkatan manajemen. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil kinerja secara terus-menerus guna perbaikan pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya. Dan selanjutnya, dipersilahkan kepada Tria Ayu Wulandari
selaku pemateri kedua dari kelompok 11 untuk menjelaskan mengenai bahan atau alat evaluasi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan atau alat evaluasi kinerja. Nah, indikator merupakan alat yang digunakan dalam evaluasi kinerja. Miner mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu diantaranya yang pertama adalah kualitas. Kualitas di sini terkait dengan tingkat kesalahan, kerusakan, dan juga kecermatan. Yang kedua adalah kuantitas. Nah, kuantitas di sini terkait dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah penggunaan waktu dalam bekerja, yang dalam hal ini mencakup tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif atau jam kerja hilang. Dan yang terakhir adalah kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. Adapun indikator penilaian kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas merupakan target output yang ditetapkan. Indikator kuantitas dinilai berdasarkan sub-sub indikator tingkat kesesuaian target kuantitas dan rencana yang ditetapkan di SKP, serta kesesuaian tingkat realisasi target output atau kuantitas yang dihasilkan oleh pegawai. Yang kedua, kualitas. Kualitas merupakan mutu hasil kerja pegawai. Yang ketiga, waktu. Waktu merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Dan dalam indikator waktu ini dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau suatu tugas yang dilihat dari segi efisiensi penggunaan waktunya. Yang keempat adalah biaya. Biaya merupakan pengeluaran yang dibutuhkan oleh pegawai dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan dalam indikator biaya ini dilihat dari segi pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, dan dilihat dari segi efisiensi penggunaan biayanya. Yang kelima adalah orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan merupakan suatu sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani. Yang keenam, integritas. Integritas adalah kemampuan pegawai untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen di sini merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedelapan adalah disiplin. Disiplin di sini adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan organisasi yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk membaur dan bekerja sama dengan rekan kerja yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. Dan selanjutnya, kepada pemateri ketiga, yaitu Ulin Nikmah Arif, dan juga pemateri keempat, yaitu Ahmad Fawaid Al-Maufuri, untuk menjelaskan mengenai teknik-teknik evaluasi kinerja karyawan. Dalam proses evaluasi karyawan dapat menggunakan metode atau teknik sebagai berikut. Pertama, yaitu peer review. Merupakan salah satu strategi yang digunakan banyak organisasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak evaluasi karyawan untuk meningkatkan proses evaluasi tradisional.
Proses ini terdiri dari mengambil umpan balik anonim dari kolega, rekan satu tim, dan rekan sejawat tentang aspek spesifik dari kinerja karyawan. Teknik ini dapat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan karyawan, serta membantu mengidentifikasi keterampilan jaringan, kepemimpinan, pekerjaan, dan kolaborasi individu dalam suatu organisasi. Mengingat sifat rumit dari hubungan kerja, proses ini memberikan kesempatan unik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing karyawan, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan suksesi, tim pembangunan, dan rotasi pekerjaan. Yang kedua yaitu self-evaluation. Evaluasi diri dapat membantu proses penilaian yang lebih efisien. Ketika dilakukan dengan benar, hal ini dapat memberikan beberapa masukan bagi organisasi. Metode ini menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk memainkan peran aktif dalam proses evaluasinya. Dengan demikian, suara karyawan juga ikut berperan. Melalui partisipasi aktif, karyawan dapat terlibat lebih baik dengan proses peninjauan keseluruhan, sementara manajer dapat lebih memahami kinerja individu serta persepsi mereka tentang kinerjanya. Jadi, teknik ini dapat mendorong karyawan untuk terus mengevaluasi diri sepanjang tahun, dan hal ini dapat mengarah pada pencapaian maksimum dari tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu quantitative evaluation. Evaluasi kuantitatif didasarkan pada statistik serta menggunakan berbagai standar untuk melacak produktivitas. Proses ini dimulai dengan perumusan standar organisasi yang dapat digunakan untuk mengukur data karyawan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar dalam istilah yang jelas dan tepat tanpa ambiguitas, sehingga tidak ada peluang untuk salah tafsir. Beberapa standar kuantitatif yang dapat dibandingkan dengan kinerja karyawan adalah standar biaya, standar waktu, standar pendapatan, produktivitas, dan standar pangsa pasar. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan organisasi dan juga memberikan dasar untuk pemberian promosi atau kenaikan gaji. Selain itu, manajemen juga dapat menggunakan data ini untuk membenarkan pemberhentian anggota staf karena kinerja yang buruk. Yang keempat yaitu 360 degree feedback, yaitu metode penilaian umpan balik yang dapat memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk menyampaikan pandangan mereka dan berkontribusi terhadap tujuan. Dalam metode ini, seorang karyawan dinilai oleh bawahannya, atasannya, rekan kerjanya, bahkan klien dan pelanggan. Karena karyawan dievaluasi dari semua sisi, maka disebut dengan 360 degree feedback. Dalam metode ini disiapkan kuesioner yang berisi aspek-aspek seperti kerja tim, kualitas kepemimpinan, orientasi tujuan, tingkat motivasi, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Orang yang dianggap relevan diminta untuk mengisi kuesioner ini meskipun secara anonim. Umpan balik membantu karyawan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana karyawan lain memandang pekerjaan mereka dan memotivasi mereka untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi. Feedback dengan metode ini dinilai paling efektif karena memungkinkan karyawan dapat masukan dari berbagai posisi jabatan, mulai dari atasan hingga CO, rekan kerja, bahkan bawahan. Dari hasil metode feedback ini, kita bisa melihat bagaimana performa karyawan dari berbagai sudut pandang. Hasilnya dijamin akurat dan amat menggambarkan keadaan serta kebiasaan kerja karyawan. Dengan mengetahui hasil feedback ini, kita pun bisa mengetahui langkah apa yang perlu kita lakukan selanjutnya untuk mendukung karyawan agar lebih produktif. Yang kelima yaitu kompetensi on skill, merupakan salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan yang paling umum digunakan. Melalui metode ini, kinerja individu dari berbagai bidang tugas pekerjaan dinilai berdasarkan skala, berbagai kriteria termasuk produktivitas, layanan pelanggan, kerja tim, kualitas pekerjaan,
dan kepedulian terhadap keselamatan, serta lain-lain akan dievaluasi. Metode ini dapat dilakukan dengan huruf atau angka dan biasanya terdiri dari rentang penilaian tertentu. Metode ini juga memungkinkan pimpinan untuk secara bersamaan mengevaluasi beberapa karyawan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, pembahasan teknik-teknik evaluasi kinerja karyawan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fawaid Al-Maufuri dan saya dari kelompok terakhir. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kelanjutan poin-poin terakhir dari materi terakhir, yaitu tentang teknik-teknik evaluasi kinerja karyawan. Sudah kita ketahui dan dapat dipahami juga tentang teknik-teknik evaluasi kinerja karyawan seperti peer review, self evaluation, quantitative evaluation, 360 degree feedback, dan compensation scale, yang mana sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-6, yaitu tentang teknik evaluasi lewat kebiasaan karyawan memanfaatkan waktunya, dan poin ke-7 tentang teknik evaluasi berdasarkan target yang telah dicapai. Yang pertama tentang teknik evaluasi lewat kebiasaan karyawan memanfaatkan waktunya, yaitu poin ke-6. Ketika seorang manajer ingin melakukan evaluasi kinerja karyawan menggunakan teknik ini, caranya yaitu dengan cara mengamati apa yang dikerjakan karyawan dari waktu ke waktu. Artinya ketika di kantor ada waktu kosong untuk karyawan, waktu kosong itu dimanfaatkan untuk apa oleh karyawan? Apa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai, atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, misalnya seperti mengobrol dengan sesama karyawan lain atau bermain gadget, berselancar di media sosial. Kita bisa mengamati dari itu. Kemudian poin ke-7 tentang teknik evaluasi berdasarkan target yang telah dicapai. Teknik ini ketika seorang manajer melakukan teknik evaluasi ini berdasarkan target yang telah dicapai, artinya kita melihat pencapaian target seorang karyawan, pencapaian target kinerja karyawan, apakah mencapai maksimal atau tidak. Karena teknik ini menitik beratkan pada penilaian target yang mampu dicapai oleh karyawan. Tapi lebih akuratnya, dan di sini dijelaskan wajib teknik ini digabungkan atau dikombinasikan dengan teknik-teknik yang lain. Pasalnya bisa saja target pencapaian kerja karyawan itu tidak tercapai atau tidak maksimal dalam batas waktu yang ditentukan, akan tetapi karyawan tersebut aktif berkontribusi dalam beragam kegiatan yang lain, dalam kegiatan yang berguna untuk perusahaan atau kegiatan demi kebaikan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan juga mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai penutup dari kelompok 11, kami mengutip perkataan dari Imam Syafi'i yang berbunyi, "Barang siapa yang tidak mau menahan pahitnya belajar, maka bersiaplah menanggung sakitnya kebodohan." Dan sekian penjelasan dari kami mengenai materi memahami psikologi evaluasi kinerja. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.